Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak TGB, mungkin mau memberikan tanggapan tadi atas komentar yang dikatakan oleh Bang Rey. Ya, sebenarnya keterlibatan para tokoh agama ya di dalam apapun ranah kebangsaan, ya, kemasyarakatan itu kan memang peran yang harus diperankan. Kalau tidak berperan juga repot sekali ya, karena kan masyarakat kita butuh panduan-panduan. Dan menurut saya ketika kita bicara khusus ya tentang kontestasi politik di Indonesia sekarang, bagi saya memang satu hal yang perlu betul kita ingat ya, bahwa Indonesia ini kalau dalam definisi fikih klasik itu bisa disebut juga Darul Islam, karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kemudian juga definisi lain, Darul Islam itu adalah tempat di mana orang bisa menjalankan ajaran Islam dengan baik. Indonesia ini fasilitas berislam sangat luar biasa. Kita punya 800.000 masjid dan musola. Nah, kalau Darul Islam tidak relevan lagi kita bicara tentang istilah perang suci misalnya, tentang hak dan batil dalam konteks saling menafikan. Maka saya sejak 2018 bulan Juli itu menyampaikan bahwa kalau kita bicara kontestasi politik di Indonesia, ini semua kerangkanya fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu secara sederhana, khairat itu kebaikan-kebaikan. Apa itu? Ya visi misi dari masing-masing calon. Itu diperlombakan dalam arti disajikan kepada publik. Dan publiklah yang kemudian mengujinya, begitu. Nah, yang terjadi sekarang kan bukan uji publik terhadap visi misi. Ini yang terjadi bagaimana kita rame-rame melawan hoax yang terus-menerus berkembang biak ya. Dan itu menyangkut hal-hal yang sangat fundamen ya. Kehormatan orang-orang tertentu yang kebetulan sekarang dalam kontestasi ini menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Anda bayangkan bagaimana kita bisa berbangsa dengan baik kalau kemudian kehormatan dari para calon pemimpin ini kita rusak bareng-bareng. Kan saya pikir akan sulit ya kita bisa kokoh sebagai bangsa ke depan. Jadi menurut saya yang paling penting diingat oleh kita semua ini adalah kontestasi fastabiqul khairat. Bukan perang, bukan saling menghancurkan, tapi membangun Indonesia ke depan bersama-sama. Oke, saya ingin bicara khusus soal serangan hoax. Begitu banyaknya kita saksikan serangan itu memang terasa lebih kuat ke kubu 01. Nah, seberapa kewalahan sih sebenarnya tim Jokowi ini untuk menanggapi isu, efektifkah cara-cara yang selama ini digunakan untuk menangkal hoax ketika rasanya hoaxnya begitu bertubi-tubi? Mungkin itu sih ke TKN ya kalau ditanya tentang kewalahan atau tidak. Tapi yang saya rasakan adalah bahwa meluruskan atau menyampaikan yang benar ya terkait dengan berita yang beredar itu kewajiban kita semua. Tidak terkait pilpres semata, tapi ini untuk membangun presiden yang baik ke depan. Mudah tidak untuk meluruskan? Tidak mudah, tapi harus kita lakukan bersama. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian ke depan itu orang punya kesimpulan bahwa untuk memenangkan kontestasi politik adalah dengan memproduksi hoax sebesar-besarnya. Nanti kan kalau ke bawah bahaya, di pilgub hoax, di pilbub hoax dan seterusnya. Akhirnya visi, misi dan gagasan besar untuk Indonesia ke depan kan tertutupi oleh berita-berita bohong itu. Kalau boleh saya tambahkan? Iya, boleh. Kalau saya sih melihatnya sebetulnya kalau hoax ini sudah mulai tidak relevan sebetulnya. Nggak relevan itu karena apa gitu? Makin mudah dibantah. Makin mudah dibantah, tetapi sekarang pertanyaannya adalah apakah hoax-hoax ini dimakan oleh pemilih? Iya, artinya sebelum ada namanya media sosial seperti sekarang, hoax itu efektif untuk katakanlah misalnya menjadikan elektabilitas seseorang tertahan atau menaikkan elektabilitas seseorang. Tetapi dengan kecanggihan teknologi dalam konteks media sosial sekarang ini, berkali-kali hoax itu kan sekarang sangat mudah dibantah. Yang terjadi sekarang bukan lagi hoax objeknya. Hoax objek itu yang mendapat elektabilitas menurun, tapi begitu ya dibantah dan bantahannya tepat, serangannya justru kepada mereka yang membuat hoax gitu. Itu menurut Anda seperti itu? Itu yang kita lihat. Sebetulnya kan kalau kita lihat misalnya ya 01 lah kalau tadi disebutkan oleh Anda sebagai orang yang paling banyak menerima hoax ini, nggak turun drastis itu ininya gitu. Hoax dalam pengertian misalnya yang lain di luar soal imajinasi yang sejak dari awal dibangunkan bahwa dia kafir, soal agama, PKI macam-macam ya. Tapi kalau hoax-hoax baru nggak banyak menghantam dirinya, maksudnya menurunkan elektabilitasnya. Yang ada kan kalau kita lihat sekarang terus menerus makin meningkat gitu. Karena apa gitu? Karena media sosial dapat membantahnya dengan cepat. Begitu media sosial membantahnya dengan cepat, ya,
dan hoax itu dipermalukan itu, ya justru yang kena adalah mereka yang seolah-olah mempergunakan hoax demi kemenangan. Oke, Pak Suhut, hoax ini kan juga menyerang kubu 02, Prabowo dengan sholat Jumatnya dan keluarganya. Nah, menurut Anda seberapa meyakinkan sebenarnya hoax ini, atau seberapa dimakannya isu-isu hoax ini, meskipun memang tadi dikatakan langsung dibantah dan kemudian beredar informasi benarnya. Tetapi masyarakat itu sudah terlanjur percaya atau akan mudah diluruskan menurut Anda? Saya kira soal hoax ini kan hal yang sebetulnya kalau menurut saya dalam tanda kutip sederhana ya. Artinya pemerintah itu kan aparat sudah memiliki teknologi yang cukup untuk bisa mendeteksi itu semua. Saya percaya betul bahwa aparat kita bisa gitu, mampu. Cuma saya lihat ini ada semacam kecurigaan juga bahwa isu hoaxnya juga dipakai untuk kepentingan politik juga gitu. Jadi ada hoax yang dipakai untuk kepentingan politik. Jadi ditunggangi isu hoax ini, padahal isu hoax ini bisa segera diberantas oleh aparat kalau aparat itu bisa segera cepat bertindak karena dia punya teknologinya kok cukup. Di mana titik mana hoax itu tersebar itu kan teknologinya sudah ada. Oh, jadi Anda mau menggarisbawahi bahwa ini masalah bagaimana penindakannya, begitu? Iya, artinya pertama penindakan, yang kedua adalah penyikapan, penegakan hukum. Jangan sampai ada kesan bahwa masalah hoax ini ya hanya terjadi atau hanya menimpa seolah-olah objek penderitanya 01, padahal 02 juga beredar hoax. Misalnya ada orang yang bicara di masjid yang menyebut-nyebut Suriah, bahwa di belakang ini ada gerakan radikal segala macam, itu kan juga masif gitu, viral di media, tapi kan nggak pernah ada tindakan. Nah, hal seperti inilah yang kemudian memicu kesan seolah-olah ada penyikapan yang tidak seimbang gitu, sehingga isu hoax ini ditunggangi untuk kepentingan politik juga pada akhirnya gitu. Nah, saya kira ini yang jadi yang menurut harus Anda hoax ini sebenarnya bukan sesuatu yang terorganisir digunakan untuk untuk menuju ke pemilu, tetapi hoax ini memang sebenarnya sendiri kemudian digunakan oleh artinya hoax ini ada, dan sebetulnya kalau aparat serius untuk menangkap itu semua bisa gitu. Artinya saya percaya, saya yakin aparat itu punya kemampuan untuk membasmi itu semua, paling tidak menekan lah supaya tidak. Tapi ini kan kita kelihatannya seolah-olah berlama-lama dengan isu ini gitu. Nah, sehingga kita semua kan bingung ini sebetulnya siapa. Karena kami pun 02 juga beredar. Dua-duanya sama-sama Iya. terkena isu hoax. Iya. Yang penting harus diperjelas dulu antara hoax dengan asumsi politik. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau jangan-jangan orang mengatakan misalnya di belakang 01 ini ya tap gitu, itu belum tentu hoax. Itu tentu saja analisa kan kira-kira gitu ya. Di belakang 02 ini itu analisa namanya. Tentu dengan berbagai gejalanya ini, ininya ini gitu. Yang hoax itu adalah menyerang harkat dan martabat pribadi orang dengan tidak berdasarkan fakta yang ada, fitnah gitu. Jadi lebih pada harkat dan martabat sebetulnya yang dilacak kemanapun nggak ketemu. Kecuali misalnya analisa Anda mengatakan misalnya dia kelihatan calon presiden yang doyan utang. Ya, ini kalau kita mengatakan begitu nanti bilang hoax juga ya repot gitu kira-kira ya, dan sebagainya gitu. Jadi itu adalah asumsi yang dikenal oleh publik tentang tokoh seseorang dengan tentu saja banyak variabel untuk menjelaskan itu gitu. Tapi kesimpulannya ini calon presiden yang begini macam-macam. Dan saya kira juga harus ada pendidikan kepada masyarakat. Misalnya begini, ada istilah black campaign, ada negative campaign. Saya kira ini juga harus dijelaskan ke publik bahwa tidak semuanya kemudian menjadi sesuatu yang black bahwa campaign. negative campaign itu dimungkinkan dalam politik. Dalam tanda kutip lah, dimungkinkan, bukan cuma batasannya kemudian harus memang jelas. Yang tidak boleh adalah black campaign, fitnah. Itu tidak boleh. Itu yang harus ditindak. Jadi kita sepakat kita tidak setuju dengan hoax gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.